secara konseptor pun kan ide lu banyak. Pasti kan kalau kata anak sekarang BM banyak mau. Ya nah kan? itu justru gua tuh tidak banyak mau. Mungkin jeleknya gua tuh tidak punya ambisi mendapatkan kesenangan, jangan terlalu bahagia menyambutnya. Kalau kita mendapatkan kesedihan, jangan terlalu juga jatuh menghadapinya. Samadyo. Apa itu samadyo? Samadyo. Samadyo itu sesuai pada Porsinya. Ya. Lu simple man nggak kalau menurut lu? Lumayan. Lumayan. Saking simpelnya kadang-kadang Teta suka marah. Istri ya? Iya. Nah kalau Teta lu ketemu di mana dulu? Ya memang cakep ya, tapi yang bikin gua suka tuh karena pas gua lihat dia datang pakai sepatu Vans dan nggak pakai kaos kaki, terus kayaknya ini anak kayaknya nggak ribet ya kayaknya gitu. Pikiran gua kan, wah kayaknya ini bukan tipe-tipe cewek yang dandan repot, rempong gitu. Ya sama aja ternyata kalau Jadi 60 juta lu DP-in, tapi waktu itu lu udah pegawai ya? Di pegawai majalah. Jadi makanya di Rolling Stone. bisa lolos kan kredit lu. Iya loh, itu pun lolos karena dinaikin di HRD, gajinya ditulis 13 juta. Oh gitu. Gua bilang HRD, Bu tolong tulis gaji saya 13 juta, kan yang orang banknya temen gua. Yeah. Terus berapa yang gua butuhkan supaya di approve sama atasan lu? 13 juta cukup lah, ya udah 13 juta. Nah pas dimasukin ke banknya, si bank syariah, terus atasannya teman gua nanya, ini benar wartawan gajinya segini? Ya Pak, dia udah bos di kantornya. Oh jadi di approve, padahal mah nggak segitu. Nggak, tunggu sebentar. Tapi itu rumah udah beres? Udah. Oh yaudah, jadi ini udah bisa diomongin ya, jadi bukan udah. menjadi satu enggak, noda. tapi enggak, gua ya nggak apa-apa, gua rasa dalam perkreditan iya. lu. Tapi kan itu praktek wajar dalam perbankan kita tahu. Boleh. Setelah gua sebenarnya. tahu, kata temen gua kan emang boleh. Banyak yang begitu. Kalau nggak begitu, susah kalau gaji karyawan-karyawan yang gajinya pas-pasan untuk dapat kredit. Iya, apalagi kita dua-duanya seniman, nggak pernah. Apalagi seniman, susah kan dipercaya. Tapi katanya as of next year ya, Bapi ya? Pendapatan digital kayak dari YouTube. Iya, gitu baru sudah akan haki ya apa sih? Dipertimbangkan, bener gak? Nggak tahu tahun berapa, tapi ya udah diperbincangkan. Iya, kata teman gue yang orang bank, banyak yang begitu. Jadi gue selalu dapat bank yang perkreditan rakyat dikasih sih, tapi bunganya masya Allah. Perkreditan rakyat mah berat bunganya. Berat. Nah begitu pandemi kerasa deh kita kemarin tuh nangis dia berdua udah takut beneran takut rumah ditarik udah separah itu gitu loh kemarin tuh. Tapi ya oke lah, that is for another story. Intinya adalah lu merasa bahwa lu mau jadi wartawan musik karena itulah yang lo senangi. Lo nggak suka baca buku lain, pokoknya sukanya musik-musik. Terus kayaknya gue bisanya ini deh, gue kan pengen jadi musisi kayak Iwan Fals, tapi fals suara gue beneran. Udah gitu, gue main gitar nggak bisa. Gue tuh sempat belajar gitar SMP tuh. Lo nggak merasa bisa? Susah. Terus kayaknya bakat gue bukan di sini deh. Iya. Udahlah, kayaknya masih ada orang lain yang lebih berbakat. Karena dulu tuh gini susah loh, mau belajar gitar kan harus di stem. Iya. Gue nggak bisa nyetem. Lo tone deaf gitu, maksudnya bagaimana? Iya kan, nyetem kan harus ngerti. Iya. Gue nggak ngerti, dan nggak tahu caranya juga. Udah gitu kan, kalau mau belajar dari yang chord buku-buku gitu, begitu nyoba ngejarin kok fals. Jadi serba salah kan. Jadi iya udahlah kayaknya udah gitu pas kunci F gitu sakit. Sakit ya kalau pakai semua. Akhirnya udahlah, ini bukan bakat gue. Iya. Jadi kalau nulis ya. Ya itu pun kayaknya karena gue tidak tahu lagi mau ngapain. Ya udah jadi wartawan aja. Tapi dia wartawan yang baik loh. Dia bisa menggali dan ternyata itu membawa nasib hidup lu menjadi ya si sutradara tadi, film, stand up sekarang. Iya. Awalnya tuh kenapa? Lu menganggap diri lu lucu nggak? Kadang-kadang ya. Nggak, gua tuh kenapa lu nekat nyoba? Karena ada duitnya. Oh, easy ya dengan lu tebakannya. Ya jangan terlalu rumit lah iya, gitu. hidup mah. Oke, awalnya ada ngajakin stand up. Oh, ada duit. Ya udah gue coba deh. Terus ada lagi, ya udahlah. Nah, waktu itu kan tapi kan di dalam diri lu pasti ada lah sedikit kayaknya gue bisa nih. Gue cari-cari bahan tuh dari mana? Gua mah cari-cari bahan ya yang pengen diomongin aja. Gua mah memang tidak punya teknik sebetulnya. Gue tuh contoh yang tidak terlalu baik buat seorang stand up comedian karena gue nggak ngerti teknik. Jadi gue tuh kayaknya ngomongin ini lucu deh. Terus ternyata iya lucu. Kalaupun enggak, oh ternyata enggak. Oh,
Jadi tapi lu nggak takut, gini, soalnya di Indonesia tuh tradisinya itu masih banyak orang yang baperan ya, ngomong ini dikit kena, ngomong ini dikit kena. Ya beda lah dengan budaya Amerika katakan. Walaupun sekarang mereka juga udah ikut-ikutan cancel culture juga. Woke. Iya. Tapi iya si woke itu ya bolak-balik. Emang dari dulu lu teh sarewae tuh kumaha sih wok. Sebel. Pertanyaan gua adalah lu nggak takut menyinggung, apalagi kan lu pernah stand up comedy sendiri di depan Pak Jokowi, walaupun waktu itu beliau belum jadi presiden ya, masih gubernur. Itu gimana lu? Deg-degan lah. Kalau takut menyinggung gini, apa sih? Sekarang gue gini aja. Kalau gue lihat konteks acaranya, kalau acaranya kaku-kaku ya udahlah, cari materi yang aman aja lah. Aman tuh kayak apa menurut? Ya cuma jokes-jokes soal menertawakan gue atau ngomongin tempat atau misalnya jok-jok standar kayak yang ya ngecengin apa yang ada di situ gitu, ngomentarin. Ya spontan berarti kan, nanti otak lo harus merangkai. Iya, atau nggak yang berat-berat. Hal-hal yang pernah gue lihat live, senior-senior kita tuh. Kalau gua tuh gini, kayak tipe stand up-nya kalau di job korporat, materi gua tuh biasanya yang terlihat di depan mata. Jadi lebih mudah orang relate-nya, konteksnya. Itu berarti harus cukup istirahat tuh ya? Kalau kurang tidur agak kurang susah memperhatikan loh kalau gua merasa. Kalau gua mah asal gua lihat dulu sebelum manggung tempatnya kayak gimana, gua bisa dapat materi dari situ. Lu nggak nervous tuh? Kan lu ya nervous, tapi gini. Nervous mah udah pasti nervous. Cuma pengalaman gua setiap job yang gua pikirkan malah nggak lucu. Jadi akhirnya gua pasrah aja lah, gimana nanti di tempat lucu mulu. Iya gitu. Job-job korporat gue yang gue persiapkan nih, perusahaannya apa? Gue riset. Malah jadi kurang lucu. Malah nggak lucu. Begitu gue gimana nanti aja lah, nggak usah dipikirin. Deg-degan sih pasti deg-degan begitu naik, sebelum naik. Tapi gue lihat dulu, ada apa sih di tempat ini? Atau sebelumnya ada penampilan apa? Itu orang kayak gimana dilihat? Udah materinya berdasarkan. Menarik ya, dia orang lempeng, tapi dia driven by adrenalin. Ketika adrenalin lu kurang bermain karena lu research, menurut gua nih malah jadi kayak kurang nonjok gitu ya. Ya justru gua tuh kalau misalnya pas semakin sebelum manggung semakin kayaknya bakal nggak lucu, malah lucu. Berarti waktu sekolah lu tipe SKS gitu? Sistem kebut semalam? Bukan kebut semalam, gua nulis jam 6 di sekolah, PR. Mana lihat teman? Tidak ada istilah sistem kebut semalam. Malam gua pulang malam, tidur malam mah. Gua kan pulang nongkrong mulu, pulang malam, nggak sempet ngerjain PR. Gua datang pagi jam 6, nanya teman yang pinter, lihat dong, gua salin. Bukan kebut semalam lagi. Gua kebut di pagi hari. Iya, kebut di hari H. Iya. Ya bukan sesuatu untuk ditiru sih memang, tapi boleh tapi ditiru loh. Boleh, gimana tuh? Boleh. Ya itu. Kalau anak-anak lu melakukan itu lu nggak apa-apa. Gua kan selalu bilang waktu itu, kalau setiap anak gua nanya, gua bilang, kamu mah enak sekarang, ada apa-apa tinggal lihat komputer, coba cari dulu komputer, kalau nggak ada baru tanya bapak. Karena gua juga males mikir kan. Enak kan jadi dia ya. Makanya kalau pendidikan Teta yang pusing. Gua mah udahlah kamu aja. Jadi kalau yang belajar PR atau ngerjain tugas, Teta yang ini. Yang nemenin. Iya, karena gua stres. Gua lagi kecil aja malas disuruh belajar. Sekarang gua kan harus belajar dan harus ngajarin. Jadi kadang-kadang gue tuh suka sebel kalau sama Teta. Tuh kamu temenin belajar. Gue jadi kayak anak kecil lagi disuruh belajar sama orang tua. Disuruh belajar dan ngajarin kan, aduh. Jadi akhirnya Teta. Beban ya? Ya sebel kayak belajar lagi Gue udah lepas dari pendidikan, maksudnya kayak udah terbebas gitu, hidup sudah merdeka. Iya, akhirnya sekarang kesadaran. Teta tahu kalau setiap mau ujian atau apa dia yang nemenin belajar. Yang paling mirip lu yang mana anak lo yang melakukan itu? Kan lu suka bilang ini si cool, ini si bingung, yang mana? Kalau kalau sifat kayaknya si yang kedua ini banyak mirip sama gue ya. Dari OCD-nya apa. Lu OCD sebelah mana? Gua tuh ada kadar-kadar, gua tuh lagi kecil. Kata nyokap gue ya, nggak mau berangkat kalau tali sepatu gua rata. Oh harus rata. Katanya, harus rata atau talinya harus begini. Tali sepatu nih. Ini nggak enak dong buat lu. Maaf ya, nggak enak. Ya, lu nggak suka lihat. Iya, kata nyokap gue waktu kecil itu harus begini nih. Ujungnya harus sama nih. Kalau panjang sedikit. Zoom. Ya, ngomong aja. Iya, kalau panjang sedikit kata nyokap gue belum mau berangkat. Harus rapi, harus rata banget baru berangkat. Tunggu bentar. Tapi ini kurang rata
Ini enggak. Ini kurang. Ini soalnya ini. Nah itu kalau ada keluar gitu, gue juga nggak terlalu suka nih kayak. Oh jadi dia harus di mana? Nggak harus ini sama panjangnya nih. Ini jangan ngelebihin ini nih. Ini oh jangan. Ini nggak boleh ngelebihin ini, tunggu ya. Harus gitu. Lebih waktu kecil gue lebih parah, kata nyokap gue nggak mau berangkat sampai tali sepatu ujungnya panjangnya sama gini. Lah tapi susah loh yang satu ini. Ya makanya nyokap gue sebel sama gue lagi kecil tuh ngerepotin. Tapi sekarang kaos kaki lo? Ini kan sekarang udah agak menerima gue. Oh. Kalau di rumah apa yang lo beresin? Oh gua mah kadang-kadang istri gua suka marah. Misalnya tamu lagi ada, gua udah cuci piring. Nanti dong gak enak, masih ada. Misalnya ada teman-teman lagi pada ngumpul, gua cuci. Gua tuh nggak suka lihat berantakan. Oh, pengen iya. rapi gitu. Oh, iya, Kayak misalnya makan di meja makan di situ, udah sini, gua cuciin. Biar rapi. Nah, gua juga suka gitu. Gua nggak suka kalau misalnya makan terus di situ ada piring-piring kotor. Oh, lu nggak balak ya ternyata orangnya? Enggak, gua tuh rapi. Oh, rapi berarti bersih nggak? Karena ada orang rapi bersih aja tapi nggak bersih, maksudnya kurang higienis gitu. Lu bersih. termasuk yang higienis? Oh, kata nyokap gua dulu bahkan gua tuh keluar selalu pakai sepatu mulu lagi kecil. Oh. Sekarang menurun karena gua nih kalau anak gua yang pertama masuk ke WC umum terus ada hitam-hitam bekas kaki. Gua nggak bisa. Nggak mau dia, Gua suka bapak nggak mau itu. Iya, lu nggak bisa ke WC kotor dong berarti? Sekarang gua udah bisa karena kan gua yang penting ada air lah, kan gua siram-siramin dulu. Ih, gua nggak bisa lah. Kalau gua udah tahap menerima, gua udah sedikit berkurang OCD-nya. Gua tuh sering kayak salah satu OCD-nya kan kalau gua mau berangkat keluar rumah, gua periksain lagi kunci. 2 kali ya? Iya, terus kadang-kadang udah wah cekrek terus gua dorong lagi. Terus Iya. kadang-kadang udah di mobil pun gua ngeliat lagi. Bener nggak tadi udah? Iya, udah kekunci belum ya? Iya. Ih, itu kayak aku ya Bapi ya. Kalau udah masuk mobil kan kita pagarnya karena nggak ada mbak di rumah kan kita pakai elektrik. Udah ditutup, mobil jalan, gue bisa lo nyuruh dia mundur lagi. Siapa tahu belum rapat pagarnya bisa gitu. Itu mengganggu buat dia sebenarnya. Iya. Iya kan? Lu kayak pengen ngecek kan? Iya, kayak gitu suka pas udah lewat di mobil tuh yang lihat rumah rapot enggak ya? Iya ya. Adik-adik lu nggak gitu? Enggak kayaknya. Walaupun gue sekarang udah agak santai, kalau ada ini miring, udahlah nggak, kalau miringnya nggak terlalu parah, ikhlasin aja. Walaupun kadang-kadang aduh, kalau cuma satu misalnya kalau frame-nya satu, gua beresin. Kalau udah terlalu banyak yang kumpulan foto gitu miring, udah biarin aja lah, anggap aja konsepnya miring. Tapi berarti si OCD itu tidak bisa diparalelkan dengan perfeksionis. Lu bukan perfeksionis? Enggak, gua nggak perfeksionis. Gua kalau bikin show stand up aja, panitianya si krunya pada santai. Apa kayak kalau sama lu mah nggak stres kita karena lu nggak nanya-nanya nggak yang ribet gitu, ngeriksa detil apa. Kalau gua mah ya itu aja. Gua baru 2 kali sih gua bikin show stand up, tapi si produsernya kayaknya production manajernya gitulah. Ih, kalau sama lu mah santai nih, gua nggak stres, lu nggak nanya-nanya apa, nggak yang ini gimana. Ya karena gua mah udahlah, semua orang udah ada tugasnya masing-masing. Iya. Kalaupun ada kekurangan tidak perlu terlalu dipakai marah-marah atau apa. Lu tau nggak? Lu remind me of who? Denny Chandra. Denny Chandra tuh begini nih. Aku kan bertahun-tahun ya sama Kang Denny dulu MC untuk acara Sang Bintang SCTV. Itu bertahun-tahun tuh waktu dari zaman Inul pindah ke Dewi Persik. Banyak belajar dari Kang Denny tuh kayak gininya. Ya udahlah, soal udah ada yang ngatur. Sementara kan gue ribet. Iya. Kalau nggak terstruktur, gue kayak, aduh gue menempatkan diri gue harus di mana kalau nggak ada strukturnya gitu. Kalau gue mah ya udah peran gue apa di situ ya udah, atau posisi gue di situ apa ya udah itu aja. Kan udah ada yang lain yang mengurusi bagiannya. Kalau kita memikirkan kerjaan orang atau apa, jadi kayak nggak, gue mah nggak mikirin kerjaan orang lah. Gue tuh lebih ke kalau ada yang minta bantuan, gue siap membantu gitu loh tipenya. Jadi gue diam aja. Kalau gue mah, aku tidak mau membantu yang bukan pekerjaanku. Kalau gue tipe yang selalu ingin membantu. Enggak, gue mah prinsipnya selama sebisa mungkin jangan menambah-nambah urusan. Iya sih. Sekarang mau motoran juga. Iya. Aku geng prediksi. Iya. Memang cita-cita dulu teh punya motor yang pengen dari SMP. Mungkin dalam hati kayak, nggak nyangka ya, mungkin diri gue yang wartawan tidak pernah menyangka gue bakal mengendarai motor semahal ini gitu. Ya. Berarti
sepertinya ini hal-hal duniawi bisa terwujud nih yang gue penginkan ya. Nggak lama setelah itu kan 2 tahun kemudian gue bisa kebeli motor. Katanya lu sering Omes, ditanya-tanya Darto, apa? sama orang-orang, lu sama Desa kurang cocok. Nah, prediksi Harus itu, begitu kan ngobrol di sini ya, harus ngasih insight ya. Rayo ngaku. Segmennya Sophie Navita gitu kan yang ingin dicerahkan. Oh, iya. Terima kasih Mbak Sophie, aku tercerahkan. Ayo ngaku deh.